Indonesia Raya, Indonesia sama memimpin doa. Ayo. Siapa? Bagi kalian tidak melaksanakan upacara, tetapi melaksanakan supaya apa? Apakah doa bersama itu dilaksanakan ketika kita mendapatkan musibah saja? Tidak. Jadi berdoa itu dilaksanakan kapan saja? Setiap hari, dimanapun, bahkan kita sedang apapun itu kita diwajibkan untuk berdoa. supaya sehat yang pertama, kemudian yang kedua terhindar dari segala macam musibah. Kalian mau kalau kalian mendapatkan musibah? Tidak mau. Bagaimana caranya ya? Salah satunya itu tadi berdoa. Ketika kita sudah berdoa terus doa kita dikabulkan, bagaimana yang akan kalian lakukan? Bersyukur. Berarti kita hari ini wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa hadir di sini. Ya toh, dengan ruang kelas kita tetap aman, kemudian sekolah kita juga tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada hal yang seperti yang kita dengar di Kabupaten Kediri terjadi kerusuhan, ya kan? Sekolah kita terhindar dari semua ini. Amin, amin ya Rabbal. Nah, yang berikutnya, perbuatan yang seperti itu, seperti yang kemarin itu dilaksanakan oleh para pendemo, ya itu kira-kira perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang buruk atau tidak baik ya anak-anak ya. Kenapa kok tidak baik? Kenapa? Bikin rusuh, bikin menjadi tidak aman, bikin bangunan-bangunan menjadi rusak semuanya, iya kan? Nah, ada yang nyangkut mungkin kalian atau di antara anggota keluarganya? Tidak ada. Nah, yang tertangkap, beberapa anak yang tertangkap itu ternyata masih usia anak sekolah. Wow, masih usia anak sekolah. Usia seperti itu adalah usia yang mudah terpengaruhnya. Jadi kalian sebagai seorang pelajar ya jangan ngomong sendiri ini. Ngomongin apa ya? Ya. Jadi kalian kenapa kegunanya sekolah? Supaya kalian ini memiliki akhlak, memiliki karakter, memiliki sikap yang baik, ya, memiliki semuanya itu. Ketika kalian diajak hal yang negatif, bagaimana ketika
pelajar yang baik bagaimana? Menolaknya. Ya, itu adalah seorang pelajar yang baik, menolak dengan etika yang sopan, harus memiliki pendirian yang kuat ketika belajar seperti ini. Ketika kalian diajak, ayo demo. Nah, tanya dulu demonya bagaimana. Kita sebagai rakyat itu boleh demo, ya, menyampaikan aspirasi rakyat kepada atasan. Boleh kalian di sekolah ini misalkan tidak cocok dengan tidak cocok dengan keadaan di sekolah ini, atau kalian diapakan sama gurunya, atau kalian memiliki perasaan yang bagaimana di sekolah ini, boleh bu demo, boleh. Itu adalah aspirasi kalian, aspirasi siswa. Kita akan menampung. Kemudian setelah kalian berbicara tentang unek-unek kalian, aspirasi kalian, itu nanti pasti ada penyelesaian. Kalau tidak seperti kemarin dengan merusak-rusak, ya kan? Kita bisa berbicara antara mata dari gurunya, dari pihak sekolah dengan pihak guru. Mereka pun kemarin juga bisa sebetulnya berbicara antara misalkan yang dituju DPR, ya kan? Berbicara dari hati dari DPR ke rakyat, diomongin baik-baik tanpa terjadi kerusuhan. Kemudian ada pengambilan barang, ya kan? Pengambilan barang itu berarti kalau kalian sebagai seorang pelajar ngambil barang masuk rumah orang lain tanpa izin, itu berarti apa artinya? Jadi pelajar yang baik harus bisa membedakan. Kita masuk rumah orang lain tanpa izin dengan memaksa, tidak ada orangnya bahkan, kemudian kita mengambil, itu dinamakan ya. Nah, ketika kalian masuk rumah orang lain, permisi, dok, assalamualaikum, kemudian kalian dikasih barang dari orang lain, itu dinamakan ya, orang yang punya rumah itu memberi rezeki, ya, seperti itu. Ya, yang namanya rezeki, ketika kita mendapatkan rezeki bagaimana? Tidak boleh dibuang. Oke, SN berdua tidak boleh, kalau bisa tidak ada yang ikut pawai demo, ya. Jadi jaga nama baik, terutama yang pertama adalah nama baik siapa? Keluarga diri kalian sendiri, ini dijaga nama baiknya, ya. Kemudian kalau diri kalian sudah dijaga nama baiknya, pasti orang tua juga akan baik. Nah, sekolahnya nama baiknya bagaimana? Juga akan ya. Terus semangat. Sudah beberapa hari kita tidak pernah
3, 5 tambah 10, 4, 9 tambah 6, 5, 12 kurangi 7, 6, 8 kali 4, 7, 10 kali 6, 8, 9 kali 5, 9, 7 kali 4, 10, 12 dikurangi 6, 11, 13 ditambah 7, 12, 16 dikurangi 5, 13, 9 kali 6, 14, 7 kali 4, 15, 8 kali 7, 16, 9 kali 4, 17 dikurangi 5, 18, 5 kali 5, 19, 6 kali 4, 20, 5 kali 3. Sudah ditukar aja sama temannya. 1, 5 kali 3 berapa? 2, 6 kali 4? Berapa 6 kali 4? 3, 5 tambah 10, 4, 9 tambah 6, 15, 5, 12 dikurangi 7, 5, 6 ya? 6, 8 kali 4? 32, 7, 10 kali 6, 8, 9 kali 5, 45, 9, 7 kali 4, 28, 10, 12 kurangi 6, 11, 13 ditambah 7, 20, 12, 16 dikurangi 5, 11, 13 ya? 9 dikurangi 9 kali 6, 54, 14, 7 kali 4, 28, 15, 8 kali 7, 56, 16, 9 dikali 4, berapa? 36, 17 dikurangi 5, 12, 18, 5 kali 5, 25, 19, 6 kali 4, 20, 5 kali 3. Oke. Sudah, kalau sudah dikumpulkan,
Aman hari ini siapa? Iya. Hah? Tidak. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor prima. Kemudian sebelumnya belum makanya dulu bilangan caca itu bilangannya bagaimana? Kemarin kita sudah belajar. Kalau bilangan asli itu bilangan yang bagaimana? Bagaimana? Kosong. Apa bilangan prima? Kamu mainan apa aja? Pindah sini nak, Sena. Masih ada bukannya banyak, gede-gede. Ini. Saya kamu pindah sini saya, biar tahu soalnya itu cuma gede nih. Nah, ya waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain. Bilangan prima, bilangan yang bagaimana? Ayo. Hah? Masa atau bilangan yang dimulai dari 2? Bilangan yang hanya bisa dibagi, ya, bisa dibagi 2 pembagi, yaitu bilangannya habis setelah dibagi angka tersebut, ya toh. Jadi ketika dia dibagi habis nggak ada sisa. Ya, misalkan 15 itu bilangan primanya berapa aja? 15 itu bilangan primanya berapa aja? 3 terus? Oke, sekarang begini dulu. Membentuk lingkaran. Berarti saya sebelah sana. Nah, kamu Keke mepet-mepet dulu yuk.
bilangan asing, bilangan cacah, bilangan apa tadi? Bilangan, terus kelipatan. Tentunya kalian juga harus tahu yang namanya KPK dan ya, tujuan belajar kita hari ini adalah kalian intinya harus bisa membedakan atau menganalisis antara KPK dan FPB. Kemudian ketika kalian terjun di dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Kita sempat sudah ya? Sudah. KPK itu apa toh? Oke, kalau FPB apa? Berarti semuanya. Masih ingat caranya menentukan KPK dan FPB? Masih? Berarti ada yang bisa membantu Bu Devi menjelaskan KPK dan FPB di depan? Misalkan nih ada sebuah lampu ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah lampu menyala 3 detik sekali. Kemudian lampu A menyala 3 detik sekali. Kemudian lampu B menyala 6 detik sekali. Kira-kira lampu A dan lampu B itu akan menyala bersamaan berapa detik? Berapa? 9 ya? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Berapa? 15. Ada yang 9, ada yang 5.
Dikeluarkan buku paketnya matematika dulu. Tadi Bu Dewi tadi bilangnya apa? Tembakan menyala ketika berapa detik sekali? Nah, ini contohnya. KPK tadi kelipatan bersekutuan. FPB faktor bersekutuan besar. 12 kita pakai pohon faktor atau pakai 12 sama berarti di sini sini siapa lagi? Ini 16 terus dua kali terus ini ini kalau kita buatkan menjadi kita langsung cari ya KPK-nya. KPK berarti empat kali FPB-nya berarti FPB-nya 2 pangkat ya kan yang sama dan pangkatnya terkecil. Berarti KPK dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 4 kali 4 16 kali 3 6 kali 3 18 minus 1 1 kali 3 4 ini jawabannya ini ya. Ya dari sini ada yang tidak atau kurang paham? Paham semuanya? Nah sekarang kita lanjut ke jawaban yang
Bu Devi tadi. Ya, ada lampu menyala, lampu A menyala setiap 3 detik sekali. Kemudian lampu B menyala setiap 6 detik. Kira-kira itu kita mencari KPK atau FPB? Mencari KPK. Jadi perlu diingat, kalau mencari KPK bersamaan, ya ada kata-kata bersamaan itu mencari KPK. Tetapi kalau harus dibagi sama rata, ya misalkan kalian punya permen jumlahnya 16. Ya, bagaimana jika teman kalian itu mendapatkan bagian yang sama? Itu mencari FPB. Ini 3. Faktor dari 3 ini berapa? Ya 3. Ya. Kemudian ini 6. 2. Berarti ini 3-nya tetap 3. Kemudian 6-nya 2. Berarti KPK tadi mencari KPK ya? KPK-nya adalah 2 kali jawabannya siapa tadi? Jawabannya 6. Ya, Wara. Tepuk tangan dulu tuh, Wara. Betul. Ya, jadi lampu A dan B akan menyala bersamaan ketika setiap 6 detik sekali. Gitu ya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang dihapus dulu namanya yang ikan. Oh iya. Kalian tadi sepertinya ada yang kurang deh. Belum menyanyikan kebiasaan 7 kebiasaan Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Ya, nah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Nah, sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang Bu Devi punya tugas individu, tolong dikerjakan di bukunya masing-masing. Ya, Bu Devi beri waktu hanya 10 menit aja ya. Soalnya ditulis.
Kerjakan sendiri waktunya hanya 5 menit. Ayo. Oh 10 menit, oke. Lupa Bu Devi.
Ayo Jen, tadi katanya mau maju. Dua apa yang loh Jen? Ayo nak. Ayo kita. Ayo. Nomor berapa Ril? 2. Yang soal itu cerita. Oke, ayo maju. Nggak bawa buku malah lebih baik. Kerjakan sendiri toh. Langsung dikerjakan di depan malah lebih baik. Tidak bawa buku malah lebih baik. Ayo, bacanya apa ini? Ya kita pindah yang B, terus mana yang B? Sudah kah? Sudah. Sampai kerjakan dulu semuanya, nanti kita. Ya ada. Apa ini? Tuh nggak ada FPB nih. Salah. NGA pilih ini.
Berarti ini bisa 2 pangkat? 2 pangkat 3 ya, bisa dijadikan 1. Terus ini 2 pangkat 2 kali 3. Ini belum KPK sekarang. Baru dicari KPK-nya. Ayo, berapa ini KPK-nya sekarang? KPK-nya berapa sekarang ini? Kan gitu, ya? Ya, berarti ini KPK-nya berapa, Cak? 2 pangkat เจนนี่
Dicari KPK atau SPB-nya? Dicari KPK atau SPB-nya yang punyanya Syahril? Tuh. SPB karena ada kata ini loh. Ini. Nah, ya cari FEB. Mana yang FEB model? Ayo Wil, dicari sebentar Wil. Ayo siapa yang mau bantu Syadil? Ayo, yang bicara ini biasanya, ayo. Iya. Ayo siapa yuk? Naga. Ayo Naga. Atau siapa? Saka, silakan. Hah? Kenapa kau tidak mau? Kenapa takut? Tidak usah takut. Ayo maju. Ayo. Ayo. Seharusnya kalian kalau saya beri kesempatan itu manfaatnya kesempatan itu gitu loh. Hah? Iya. KPK jadi berarti kan 3 pangkat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat
ini mengerjakan soal. Jadi langsung dikerjakan di sini. Oke ya. FBB-nya 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sena. Oke, ya. 15, 3, 5, betul. 20, bisa enggak? Ya, Kevin itu kalau ada sesuatu yang dilihat nanti kalau kamu dibuyai sama temenmu, kamu juga marah. Ya, kalau kamu tidak mau marah, tidak mau dibuyai sama temennya, ya ketika temennya berdua salah atau melakukan sesuatu, ya jangan gitu Kevin ya. Ya, paham nggak? Nah, 20, 2, 10, 25, 15, 3, 5, 2 pangkat 2, 5, jadinya berarti 5, betul? Betul ya, teman-teman? Jadi, jumlah piring terbanyak untuk menyajikan buah-buahan adalah berapa piring? 5. Oke, sekarang bukunya dikumpulkan semuanya. Selesai, tidak selesai dikumpulkan di sini, yuk, silakan. kelompok ya. Terus yang sebelah sini juga sendiri. Terus yang ini sendiri. Nah, sekarang saya karena Bu Devi tidak pakai proyektor, nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Ini Bu Devi buatkan semua maju semua di sini karena kalian akan bermain game ya. Maksudnya misalkan kelompoknya si Sena maju ya, semuanya maju ya.
perwakilan dulu. Perwakilan maju ke depan. Setiap kelompok. Semuanya maju ke depan, bawa ore-orean buat Tito. Kalian cari di mana ada. Ya, kalau nambah ini nanti Gising ya Allah lali ya.
lanjutkan lagi. Harus mendapatkan skor lebih dari yang kelompok 1. Oke ya. Jadi ini apa yang kalian dapat dari pelajaran matematika? Apa yang kalian dapat dari ini pelajarannya? Iya betul, KPKFBB terus. Untuk yang belum paham ya, nanti silakan dibuka-buka lagi bukunya. Kalian boleh tanya ke saudara atau ke temannya yang dekat. Nah, jadi jangan malu-malu untuk Nah, mumpung masih awal. Dan yang pertama kalian bisa tentang pelajaran matematika itu kalian harus paham apa dulu? Masih ada beberapa anak yang belum paham penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembanding. Itu jika kalian biarkan berlarut-larut akan menjadi semakin tidak paham. Semakin tidak paham, belajar pun juga akan malas, males karena males hidup. Makanya kalian kalau ditanya aku nggak senang kalau pelajaran matematika, ya karena itu tadi ya. Nah, jadi semua pelajaran itu kalau bisa jangan dibuat tidak senang, ya. Bersahabatan dengan semua mata pelajaran. Jangan pilih ya. Oke. Dari ini tadi dari soal yang Devi kerja berikan di depan masih ada beberapa siswa yang ternyata yang belum paham ya, yang belum paham. Jadi kita